Jumat tanggal 4 Desember 2020, Humas Pro KLU melaksanakan siaran pers bersama Kepala KPU KLU, Kepala Bawaslu KLU, dan Kepala Kantor Kasbang Poldagri KLU di Aula Setda Kabupaten Lombok Utara. Dalam hal tersebut, KPU KLU tetap bersemangat mewujudkan Pilbub 2020 damai dan berintegritas dengan meningkatkan partisipasi pemilih. Langkah-langkah yang ditempuh KPU Lombok Utara adalah menargetkan partisipasi pemilih pada pemilih bupati pada 9 Desember 2020 minimal sama dengan angka partisipasi pemilih 2019. Mendesain kerja penyelenggara yang adaptif di tengah pandemi COVID-19, yaitu KPU, PPK, PPS, dan petugas KPPS. Menggodok angka ideal partisipasi pemilih di KLU dengan patokan angka partisipasi pemilih 2019 sebesar 85%. Mendalami langkah-langkah efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih di tengah kehidupan normal baru COVID-19 dengan cara memetakan wilayah-wilayah dan tingkat partisipasi massa yang rendah. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih di Lombok Utara ada dua yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih di KLU, yaitu akurasi data pemilih. Akurasi data pemilih menjadi salah satu problem dan pengaruh langsung terhadap data pemilih. Langkah yang diambil yaitu memberi solusi dan melakukan uji publik tentang daftar pemilih sementara atau DPS hingga ke tingkat desa bahkan dusun bersama dengan stakeholder. Yang kedua, sosialisasi kepada semua segmen pemilih menggunakan media yang tersedia, media digital hingga media tradisional. Di tengah pandemi corona, semua perangkat KPU hingga tingkat desa wajib menggunakan protokol kesehatan termasuk rapid test. Solusi terkait tata cara memilih, mengapa harus memilih, dan pentingnya menaati protokol kesehatan. Kemudian KPU melakukan hashtag beberapa untuk mengajak masyarakat datang ke TPS. Misalnya, mari bareng sukseskan pemilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Rabu 9 Desember 2020 menuju pemilihan damai berintegritas. Adapun yang lain yaitu ajakan KPU KLU seperti Polong Renten, Kita Orang Lombok Utara, Merangkul, dan Cinta Damai. Ingat, perbedaan itu mutlak, tak dapat dielakkan. Sudah biasa, tapi jangan karena beda kita menodai cinta sesama. Damai, hanya dengan damai indah itu ada, dan kita sejahtera. Golput bukan solusi, suaramu sungguh berarti demi masa depan kita bersama. Jangan lupa 9 Desember, ayo ke TPS, pakai masker. Sementara itu, Ketua Bawaslu Lombok Utara menyampaikan beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pilkada di Lombok Utara, mulai dari data DPT, coklit, dan pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye. Menurutnya tidak ada pelanggaran yang berat, hanya saja pelanggaran dalam protokol COVID-19 dengan kelebihan massa dan lainnya. Asmut Lotara ALC TV mengabarkan dari Lombok Utara. Itu alhamdulillah sudah terbentuk, walaupun kemudian tertatih artinya di masa pelaksanaan pilkada 2020 ini kami, ya tidak hanya KPU, kami merasa sangat kesulitan mencari orang-orang yang benar-benar tidak ada berafiliasi sama partai politik maupun paslon. Sehingga kemudian alhamdulillah walaupun kemudian di beberapa TPS ada yang bisa kami mendapatkan orangnya, bisa kita mainkan dengan yang mendaftar tetapi tidak itu. Atau kemudian pasca mereka terbentuk terus kemudian mereka dirapid, lalu hasil rapidnya reaktif, misalnya itu harus segera diganti dan lain sebagainya. Ini yang menjadi soal. Tapi dalam pelaksanaan ini memang pengawasan ini sudah 100% kita dapatkan hasilnya semua. Selanjutnya berkaitan dengan tahap pencalonan pasca selesai dari tahap pengawasan kami yang selalu kemudian kami agak susah ya karena head terus kemudian itu saja yang ikut serta tidak murah. Berbeda dengan 2019 walaupun yang 5 surat suara dengan banyak partai politik itu fitnahnya kurang. Nah, sekarang fitnahnya banyak sekali. Nah, kita dibilang tidak netral, tapi alhamdulillah kita tidak dulu ya daftarnya. Ya itu sebagai
yang kami laksanakan pengawasan, ada calon perseorangan yang datang mendaftar, tapi ternyata melebihi waktu yang sudah ditentukan oleh KPU, sehingga teman-teman KPU itu menolak. Pak ini bukan apa bahasannya. Yang pertama tadi Pak, yang pertama ini Saparidi dan Haji Muhammad, bukan Haji Muhammad Kominfo ya. Ini Haji Muhammad, saya juga tidak kenal. Bisa jadi kan? Kalau dia ikut kan dia mengundurkan diri kan? Ini waktu keterangannya, ini waktu penyerahan berkas melewati batas ketentuan, sehingga kemudian mengambil sertifikat atau mengambil tanah sesuai dengan aturan undang-undangan. Ini hari itu memang mencekam ya, mencekam karena kepingin kemudian melobi dan lain sebagainya, meminta apa untuk diikut sertakan. Akhirnya kemudian ditetapkan dia tidak bisa, alias tidak memenuhi syarat. Selanjutnya berkaitan dengan paslon yang didukung oleh partai politik, itu ada dua akhirnya ya, di mana calon bupati yang pertama mendaftar di KPU itu adalah Dr. Haji Najmul Ahyar SHMH dan Dr. Hamid Haji Suwadi. Ini partai pengusulnya, jumlah kursinya sudah jelas, teman-teman pewarta sudah menyampaikan ke publik itu. Nah, pada lanjutan dari itu, di soal mengambil hasil ini, ada hal yang menjadi sandungan sampai dengan hari ini adalah berkaitan dengan PAN itu ya. Dengan PAN itu nanti prosesnya, ya kita lihat prosesnya saja nanti. Nah, dalam pelaksanaan pendaftaran itu kita menemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan COVID. Di mana memang pada saat itu kalau di areal dalam KPU itu sesuai, sudah dirancang sedemikian rupa untuk tidak melanggar protokol COVID. Tetapi yang menjadi soal itu adalah yang kami awasi itu pelanggaran protokol COVID yang dilakukan oleh pendukung masing-masing di luar dari halaman KPU Kabupaten Lombok Utara. Dan ini sudah kita rekomendasikan kepada KPU untuk kemudian memberikan teguran pada saat itu, teguran saja untuk tidak mengulangi kembali. Tetapi ya sudah, tidak ada tetapinya. Tidak ada tetapinya. Selanjutnya berkaitan dengan PAN ya, itu ya, Bawaslu KLU merekomendasikan kepada KPU KLU untuk mengeluarkan PAN sebagai partai pengusul paket nadi, tetapi pihak KPU KLU menerangkan berkas PAN telah sesuai dengan ketentuan. Dan ini kemudian sudah kita tidak lanjutin dengan pelanggaran yang lain. Akhirnya kemudian kita akan menunggu hasil selanjutnya berkaitan dengan ini. Selanjutnya tahapan penyusunan dan pemutahiran daftar pemilih. Ini yang agak ribet sekali ya, karena semasa saya menjabat menjadi pengawas, yang bertarung berkaitan dengan data pemilih itu hanya kami berdua, KPU dengan Bawaslu, yang lain-lain tidak ada. Padahal ini adalah harusnya semua elemen termasuk partai politik dan lain sebagainya, atau tim sukses atau LU pasangan calon. Tetapi sampai pada akhir penetapan DPT yang begejuh itu hanya kami berdua lembaga ini. Ada GPI Pak? Enggak. Kalau ada sudah saya dapatkan GPI di sana. Ya, tidak ada yang kemudian secara formal melakukan atau memberitahukan atau merekomendasikan terhadap daftar pemilih ini oleh di luar dari lembaga Bawaslu dan KPU. Sehingga harapan kami ke depan, semoga saja seluruh stakeholder atau elemen masyarakat itu yang berkompeten terhadap hal ini untuk kemudian bisa bersama-sama kami penyelenggara atau membantu kami terhadap itu. Karena banyak juga kemudian masyarakat kita yang tidak terdaftar di DPT. Sampai pada kali menemukan sejumlah 3.800 pemilih pemula yang diindikasikan tidak memiliki KTP. Setelah kemudian di cross check pada saat pelaksanaan penetapan pleno DPT, itu ternyata masih ada sekitar 2.700 yang kemudian belum melakukan perekaman. Dia kan umurnya per tanggal 9 itu 17 tahun. Setelah di cross check angka 3.800 itu ditemukan 2.700 san ya, pemilih pemula yang belum melakukan perekaman.
akhirnya kemudian direkomendasikan oleh Bawaslu kepada KPU, dan KPU langsung ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada Dukcapil untuk melakukan rekaman, dan Dukcapil melakukan ketersediaannya untuk melakukan perekaman, jemput bola perekaman sampai pada hari H. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kami baru mendapatkan informasi sekitar 10 kami. Di DPK juga seperti itu, kita terus melakukan itu. Selanjutnya, ini memberikan saran perbaikan juga di DPS. Selanjutnya menyampaikan saran perbaikan di DPS HP sampai kemudian dia menjadi DPT ini, ya. Nah, Bawaslu KLU memberikan saran perbaikan lagi pasca, tetapi belum belum diberikan kami tanggapan atau tidak lanjut dari saran perbaikan yang sudah kami sampaikan. Sampai pada nanti kami sedang juga mengumpulkan by name yang meninggal sampai kemudian sebelum tanggal 9 pencoblosan, untuk kemudian itu bisa. Tapi kami berharap kemudian itu juga bisa kami dapatkan dari seluruh elemen masyarakat agar kemudian ini tidak menjadi bagian untuk dilakukan politisasi kaitan dengan banyak yang meninggal terus kemudian kok bisa mencoblos. Lanjut di tahapan kampanye, sahabat-sahabat semua, jumlah kampanye sampai dengan hari ini, bukan hari sekarang ya, saya lupa tak cantumkan di sana sampai tanggal berapa itu, bahwa jumlahnya 329 kampanye, di mana kemudian ada debat publik juga sudah dilakukan selama 2 kali, yang kampanye yang dilakukan oleh paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 itu sebanyak 327. Ini ditambah dia tambah 329 karena ada debat itu. Debat itu adalah bagian dari kampanye. Selanjutnya dari tahapan kampanye itu, ya, kami bisa menginformasikan bahwa pasangan nomor 1 itu melakukan kampanye sebanyak 194 kali, dan Nadi itu, Joda dan Nadi itu 133. Yang ber-STTP ini. Nah, sampai dengan hari ini kita tidak pernah mendapatkan kampanye yang tidak ada STTP, semua ber-STTP. Alhamdulillah. Nah, dari kampanye ini, lanjut Mbak, kita menemukan atau sudah mengeluarkan surat peringatan secara lisan itu sebanyak 13 kali dan di Joda dan 7 kali di Nadi. Nah, peringatan secara lisan ini apa gitu? Dia melanggar apa? Misal kemudian melanggar PKPU 13 berkaitan dengan kelebihan peserta, atau ada kerumunan massa dan lain sebagainya. Nah, ini yang secara lisan atau tidak tertulis. Sedangkan yang tertulis itu kita sudah menyampaikan peringatan tertulis itu sebanyak 5 ke Joda dan 1 ke Nadi. Nah, ini ada tambahan di hari kemarin dengan hari ini, ya. Nah, kampanye tapi itu belum kita masukkan. Nah, peringatan tertulis ini dalam 1 kali 60 menit tidak diindahkan peringatan itu, maka akan direkomendasikan kepada Pokja penanganan COVID di kampanye itu dibubarkan. Tapi belum sampai 60 menit mereka sudah bubar, sehingga tidak ada pembubaran. Gitu aja. Apa itu gitu kan? Seperti yang saya bilang tadi, itu adalah kelebihan peserta, ada kerumunan bisa di luar area kampanye dan lain sebagainya. Kalau kemudian ada yang dibubarkan, maka sanksi yang didapatkan selain pembubaran itu, mereka akan menerima sanksi berupa 3 hari tidak bisa berkampanye dalam bentuk yang sama. Ya. Nah, itu untuk kampanye. Untuk logistik, alhamdulillah susu itu sudah kemudian ada di gudang logistik. Jadi kami di KPU itu menyebut supaya cepat, itu bukan SS tapi susu, surat suara. Ya, surat suara itu alhamdulillah kemarin terakhir terhadap kekurangan kerusakan 979 itu sudah dibawa ke gudang logistik. Tinggal kemudian dilakukan persortiran dan pelipatan. Baru pasca pelipatan, persortiran dan pelipatan, terus kemudian pengepakan, itu akan dilakukan pemusnahan terhadap yang rusak atau kelebihannya. Ya. Jumlahnya 90 dus, ini 178.912, itu termasuk. Sehingga tantangannya tidak terlalu besar, walaupun itu tantangan yang harus kita antisipasi juga.
Tapi secara prinsipnya semua semua hal yang disebutkan dan ditanyakan tadi oleh saudara saya Heri tadi sudah kita antisipasi sejak awal. Nah, terkait dengan TPS, terkait dengan lokasi TPS, memang secara aturan TPS ini sekarang secara denahnya itu ukurannya 8x10 untuk TPS. Tapi di poin seterusnya disebutkan nanti jika memang kondisi tidak memungkinkan maka dapat disesuaikan. Ya. Tapi 8x10 itu adalah ketentuannya. Nah, nanti kalau misalnya terpaksa, misalnya tidak ada karena hujan, kemudian tidak bisa di luar, ada ruangan. Nah, kalau dalam ruangan pun ada ketentuan-ketentuan dan juga yang nanti akan yang sudah kami sampaikan kepada teman-teman KPPS terkait dengan TPS sebelumnya. Termasuk kami juga memang tidak menyediakan secara keseluruhan masker misalnya untuk pemilih, tidak. Tetapi kami menyediakan cadangan kalau sekiranya ada pemilih yang tidak menggunakan masker. Tapi ketentuannya pemilih wajib menggunakan masker ketika masuk ke dalam TPS. Kalau mereka tidak menggunakan masker, lupa bawa masker, atau masker mereka berlogo misalnya salah satu pasangan calon atau partai politik, itu kan tidak boleh masuk, ya. Jadi ini tidak boleh masuk. Maka kemudian kami akan meminta untuk membuka, lalu kemudian kami akan berikan masker dari KPU sebagai masker cadangan. Itu pun kalau saya tidak salah hanya 20% ya yang kita sediakan dari jumlah DPT yang ada. Nah, kemudian juga ada di pintu masuk dan pintu keluar itu ada sarung tangan, ada tempat cuci tangan. Ya, tempat cuci tangan begitu masuk cuci tangan, kemudian kami menyediakan termogan ya kepada petugas ketertiban. Kemudian di dalam juga kalau yang dulu kursi ruang tunggunya itu ada 25 kursi, sekarang kita batasi hanya 9 kalau saya tidak salah ya. Kemudian tintanya yang dulu tinta celup, sekarang kita sudah menggunakan tinta tetes. Kalau misalnya sekarang ada pemilih yang setelah dilakukan screening suhu ternyata suhunya 37,3 ke atas, di atas 37,3, maka dia tidak boleh memilih di dalam. Kami menyediakan bilik suara khusus masih di area TPS itu, tapi masih terpisahnya berada di luar dengan mekanisme yang juga yang berbeda dengan yang normal. Adalah upaya yang dilakukan oleh mengantisipasi merebaknya COVID-19 ini. Dan yang terakhir kami sampaikan, kami juga memberikan saran kepada para pemilih ketika menyampaikan C pemberitahuan. Kalau dulu C6 namanya ya, sekarang C pemberitahuan, surat undangan kepada pemilih. Jadi C pemberitahuan itu tertera bahwa pemilihan pemungutan suara dimulai dari pukul 7 sampai pukul 13.00. Tetapi di bawahnya kami cantumkan di situ pemilih dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut sekian, maka dia dianjurkan untuk datang pada pukul ya. Jadi begitu kami sudah bagi ya. Jadi untuk menghindari terjadinya kerumunan massa, ya, kerumunan masyarakat di TPS itu.